Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Senang bertemu adik-adik di IMPA Evata 22 November 2020. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu nomor 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau minta pimpinan Roh Kudus untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa yang akan dibawakan oleh adik Christmas. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kamu. Siapa lainnya? Galang, kami ibadah. Pada ibadah Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Ya, adik-adik, mari kita menyanyi, memuji Tuhan, Kidung Ceria 213 dengan judul Dengar Panggilan Tuhan. Kita nyanyi bersama. Ya, adik-adik, kita sekarang akan membaca nas pembimbing yang dibacakan oleh adik Krista dan terambil dari Efesus 4 ayat yang kedua. Pembacaan nas pembimbing hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 2 yang berbunyi, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Demikianlah pembacaan nas pembimbing hari ini. Ya, adik-adik, tadi kita sudah dengar adik Krista membacakan nas pembimbing. Ya, maksudnya apa ya nas pembimbing itu? Nah, adik-adik, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Adik-adik, siapa yang masih suka nggak sabar? Ya, adik-adik, siapa yang masih suka marah-marah? Berantem sama adiknya? Adik-adik,
nas pembimbing ini mengingatkan kita untuk selalu rukun dan sayang sama adik kakak, juga teman-teman. Nah, terusannya nih adik-adik, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, saling membantu itu adik-adik, kita harus melayani. Adik kita yang lagi nangis harus dibantu diam. Kita harus membantu kalau ada adik atau kakak yang membutuhkan bantuan kita. Jangan segan-segan ya adik-adik. Tuhan selalu menolong kita. Nah, anak-anak Tuhan juga harus untuk menolong sesama kita. Ya, adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi dengan Kidung Ceria 230 dengan judul Ya Yesus Pemimpin Hidupku. Tetap semangat menyanyi untuk Tuhan ya adik-adik. Mari menyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik kita Madeline akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti ibadah minggu pelayanan anak bersama teman-teman dan kakak layan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak layan yang membaca firman-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita juga akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, untuk pembacaan Alkitab ini dibacakan oleh adik Marsha, Reva, Ivi, Natasha, dan adik Karen. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayanan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, malaikat pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya kegiatan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Yang memimpin kepada
pada kematian terukir dengan huruf pada roh batu, namun demikian kemudian Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kak Pauline dan Kak Merel mau cerita nih. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah baca firman. Itu tadi tentang siapa ya? Betul sekali, tentang Rasul Paulus. Pada waktu itu ada banyak rasul-rasul palsu yang memberitakan firman. Kenapa sih mereka dibilang rasul-rasul palsu? Karena mereka memberitakan firman hanya untuk dilihat orang dan dipuji. Berbeda dengan Rasul Paulus yang melayani jemaat supaya mereka dapat mengenal, merasakan, dan memuliakan Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan para jemaat untuk hidup di dalam kasih, saling tolong-menolong, dan saling menegur, supaya jemaat dapat bertumbuh dalam iman dengan meminta tolong Roh Kudus untuk memberikan hikmat. Adik-adik juga harus ingat ya, perbuatan baik yang adik-adik lakukan untuk papa, untuk mama, untuk kakak, untuk adik, bahkan untuk teman-teman juga pasti menyenangkan hati Tuhan. Melalui perkataan dan perbuatan adik-adik, adik-adik pasti menjadi berkat untuk orang itu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita lewat surat Rasul Paulus untuk melakukan kebaikan dengan rendah hati dan tulus. Ingatlah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, Kak Pauline punya cuplikan film nih yang Kak Pauline ambil dari YouTube. Kita nonton sama-sama ya. Pada suatu hari di sebuah hutan, ada seorang kelinci yang suka membuat keributan dan mengganggu hewan lainnya. Kelinci suka berlarian mengitari hutan dan suka berlomba dengan hewan lainnya untuk membuktikan bahwa dia yang paling cepat. Kelinci menjadi sombong, sampai-sampai kelinci membuat sebuah pengumuman bahwa siapapun yang dapat mengalahkannya, kelinci akan memberikan kancing emas miliknya kepada si pemenang. Dari rubah, monyet, dan semut, semua tidak ada yang ingin berlomba dengan kelinci. Kelinci mengolok-olok mereka. Sampai ada kura-kura yang berani
menantang kelinci. Kelinci hanya tertawa terbahak-bahak karena dia tahu bahwa kura-kura itu adalah hewan yang sangat lambat. Dan tentu saja kelinci menerima tantangan dari kura-kura. Keesokan paginya, hewan-hewan di hutan berkumpul untuk menyaksikan pertandingan antara kelinci dan kura-kura. Sesaat pertandingan dimulai, kelinci langsung melesat dengan cepat, sementara kura-kura berjalan secara perlahan-lahan. Kelinci berlari, dan terus berlari, sementara kura-kura masih ada di belakangnya. Hewan lain yang datang pun sangat mendukung kura-kura. Kelinci yang sudah hampir sampai garis finish memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. Kelinci tertidur dengan sangat lelap. Sampai-sampai kelinci tidak sadar bahwa kura-kura sudah sampai di garis finish. Semuanya merayakan kemenangan kura-kura. Sementara itu, ada kelinci yang menyesali perbuatannya. Dia bersikap sombong sampai akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. Kelinci yang merasa malu mendatangi hewan lainnya, dan kelinci menyerahkan kancing emas miliknya kepada kura-kura. Tahu apa yang kura-kura katakan pada saat itu? Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya punya satu permintaan, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Kelinci pun tersadar dan meminta maaf, serta berjanji untuk tidak sombong lagi. Mereka pun berbaikan dan bermain bersama-sama lagi. Ya adik-adik, kita sudah nonton filmnya, bagus dong ceritanya. Binatangnya juga banyak, lucu-lucu ya. Ada siapa tadi? Yuk kita sebutin sama-sama. Kelinci. Satu lagi, kura-kura, rubah, kera, dan ayam. Mereka semua itu adik-adik adalah berteman. Tapi ada satu teman mereka yang sombong. Siapa itu? Kelinci. Iya, kelinci itu selalu sombong. Dia selalu menganggap dirinya paling hebat, dirinya yang selalu pasti menang dalam perlombaan. Tapi ada satu temannya yang siap bisa menerima tantangannya kelinci, yaitu kura-kura. Nah, kita juga seperti itu adik-adik. Kita sebagai anak layan, yaitu Tuhan Yesus yang selalu menyayangi kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, membanggakan diri kita sendiri dan menjadi sombong. Kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Kita harus bisa menerima keputusan orang lain. Kita harus menerima teman kita apapun dia. Walaupun teman kita memang lambat dalam menulis, dalam membaca, dalam berbicara, kita harus menghargai teman kita. Kita nggak boleh, kamu terlalu lambat, kamu nggak boleh seperti itu. Makanya kita harus seperti kura-kura, jangan seperti kelinci. Akhirnya kelinci seperti apa? Kelinci meminta maaf karena memang itu tidak baik. Baik adik-adik, begitu cerita kita minggu ini. Terima kasih. Anak-anak, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 233 bait 1, yaitu dari Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak, sekarang kita mempersiapkan persembahan kita.
sambil menyanyi dari Kidung Ceria 205 ayat yang pertama, Aku Suka Membagi. Mari kita siapkan persembahan kita masukkan ke dalam. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, marilah kita ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh adik Kaiden, adik Oksel, adik Hans, dan adik Tera. Doa syafaat akan ditutup dengan doa persembahan dari Oma Magda. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah negara-negara yang sedang menghadapi pandemi COVID saat ini, khususnya Indonesia. Kiranya Engkau mau menjamah negara tercinta kami agar setiap mereka yang terkena COVID saat ini dapat diberikan kesehatan dan kesembuhan, hingga mereka yang sakit boleh dapat kembali ke rumah mereka dan berkumpul bersama keluarganya mereka di rumah. Berkati juga para tenaga medis yang berjuang untuk membantu mereka yang sakit karena COVID, diberikan mereka kekuatan dan kesehatan agar tetap bisa berjuang membantu dan menyembuhkan mereka yang terkena COVID. Dan berkati agar pandemi COVID ini dapat segera berlalu dan kami dapat kembali hidup normal tanpa harus takut akan virus yang sedang melanda di setiap negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan, kebijaksanaan agar dapat membimbing dan mendidik kami agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga besar kami. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi dan berkati dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, juga sekolah kami, para guru-guru kami. Berkatilah mereka semuanya ya Tuhan, sehingga belajar secara online dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja GPIB Ifata, rumah ibadah untuk kami menyembah dan memuji Engkau. Tuhan Yesus juga memberkati para pendeta, presbiter, dan kakak pelayan dalam menjalankan tugasnya dalam gereja maupun di mana saja. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi dan menjaga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus mau berkati untuk Pak Joko Widodo. Tuhan Yesus, berkatilah supaya dikasih kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, berkatilah Pak Joko Widodo supaya bisa memimpin negara ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan yang telah diberikan oleh adik-adik ini. Biar semuanya boleh menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari adik-adik kita bersama berdoa, doa Bapa kami, doa yang sempurna yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana IMPA tanggal 22 November ini? Pasti semuanya bersukacita ya mengikutinya. Nah, kakak mau berterima kasih untuk adik Christmas yang sudah berdoa pembukaan, kemudian yang membaca nas pembimbing dari Efesus pasal 4 ayat 2, ada adik Krista, kemudian yang berdoa sebelum cerita, terima kasih untuk adik Madeline, kemudian yang membacakan Alkitab dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11. Ada teman-teman kalian yang membacakan Alkitab, ada Marsha, ada Reva, ada Ivy, ada Karen, dan ada Natasha. Terima kasih banyak adik-adik. Kemudian yang berdoa syafaat, ada teman-teman kalian juga, ada adik Kaden, adik Oxel, adik Hans, dan adik Tera. Terima kasih ya adik-adik. Adik-adik, ayo kita lihat aktivitas tanggal 22 November. Bagian pertama, cari dan beri tanda 7 perbedaan dari kedua gambar snowman yang tampaknya sama ini. Bagian kedua, cari 7 kata yang merupakan sikap atau perbuatan yang dikehendaki Tuhan, secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Terakhir, tuliskan kembali firman Tuhan ini dengan tanda baca dan jeda atau spasi yang benar. Firman ini adalah nas pembimbing yang sudah kita baca bersama-sama. Selamat mengerjakan. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu mengirimkan aktivitas setiap hari Selasa jam 6 sore. Oke adik-adik, mari kita lihat aktivitas yang adik-adik sudah kerjakan pada minggu kemarin.
adik-adik, kita akan menutup ibadah kita minggu ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus, bait yang pertama saja. Ya. Mari kita berdoa penutup untuk ibadah minggu ini. Sehingga minggu depan kita kembali bersama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan semua acara kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah cerita yang telah didengar oleh adik-adik ini membawa sukacita di dalam hidupnya, sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah minggu depan kami akan bertemu pula satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.